Oke, waktu sudah menunjukkan jam 13:05, maka acara akan segera dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes. Ya, suaranya mana ya? Yang lain ya, ditunggu. Semangat pagi. Pagi. Yes. Iya, oke. Nah, di sini peserta yang sudah hadir ada 200 orang. Yeay, tepuk tangan. Ya. Cici cantik banget, Cici Jen. Semakin teman-teman berkomitmen untuk datang lebih awal, berarti teman-teman ingin berubah dan ingin maju ke depan. Ya, kalau maju ke depan ya. Oke, baiklah teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul lagi bersama-sama di ruangan Zoom ini, insya Allah di ruangan yang penuh semangat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini adalah FG Institute 35 program 90 hari kerja. Ya, jadi ini adalah sesi yang keempat ya. Iya. Betul, ini adalah sesi yang keempat. Luar biasa, teman-teman jangan sampai bolong untuk hadir ke sekolahnya, ke kuliahnya, ke mata pelajaran kuliahnya ya, karena masing-masing mata kuliah ini saling berhubungan, saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau teman-teman bolong, sangat merugi kita ya, karena training yang terbaik adalah training yang kita tidak hadiri. Oke, kalau begitu, terima kasih kepada Umi Founder, kepada Ibu Rektor Kak Nurlita ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada kesempatan kali ini. Insya Allah saya akan mendampingi teman-teman kurang lebih selama berapa menit ini ya, kurang lebih hampir 45 menit ke depan gitu ya, kalau tidak salah. Oke, kalau begitu perkenalkan kembali. Barangkali di sini ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Ninuk Pancasari. Insya Allah saya akan menemani teman-teman pada kesempatan siang hari ini sebagai MC. Iya, saya berasal dari Bogor, ya. Oke. Iya,
saya dari kelompok B2 ya. Saya adalah TL dari kelompok 2 dan posisi saya saat ini di level get member. Ini adalah latar belakang saya ya, foto saya dulu ketika saya dipertemukan dengan Herbalife. Waktu itu berat badan saya 90 kg, 90,5 kg. Nah, kebetulan tidak ada yang kebetulan ya, saya dipertemukan dengan sponsor saya ya yaitu teman sahabat saya sendiri. Dia melihat bahwa saya badannya besar ya. Jadi dia kasihan dengan kesehatan saya. Akhirnya dia ambil satu kesepakatan, saya berprogram bersama sponsor saya yaitu coach saya sendiri. Kurang lebih 4 bulan, disclaimer ya teman-teman, saya turun 24 kilo, stamina semakin meningkat. Nah, kemudian saya hamil lagi anak yang keempat selama di Herbalife ini. Selama hamil pun saya tetap mengkonsumsi nutrisinya, ya, tetap mengkonsumsi nutrisinya. Kemudian saya melahirkan dengan cara sesar yang keempat kalinya, ya. Nah, dari situ selama kehamilan saya tetap mengkonsumsi, setelah melahirkan pun alhamdulillah ASI saya lancar, ASI saya berlimpah, anak saya sehat. Alhamdulillah saya mengasihi itu sekitar 2,5 tahun. Ya, luar biasa ya, dengan segala aktivitasnya di Herbalife, saya masih bisa memberikan ASI ke anak saya selama 2,5 tahun. Sering berjalannya waktu, saya baru turun 16 kilo. Thank you Allah, thank you Herbalife. Oke, nah teman-teman, latar belakang saya ini adalah bidan ya. Jadi dulu ketika saya mau mengurus tempat praktek swasta bidan, saya pun bertemu dengan sponsor saya. Ya Allah mempertemukan, Herbalife menemukan saya. Dan akhirnya saya mengikuti apa yang diarahkan oleh mentor saya. Saat itu saya sudah mulai mendapatkan hasil produk dan ternyata saya senang sekali dengan kegiatannya, yaitu mengajak orang lain untuk hidup sehat dan mengajak orang lain juga untuk mendapatkan penghasilan. Dan di situ juga saya senang karena saya juga mendapatkan penghasilan. Dan akhirnya setelah saya mengikuti sekolahnya, waktu itu saya diajak SDS dan HOM di Bogor. Dan saya juga diajak visit ke tempat KNC dari mentor saya mengambil keputusan bahwa inilah jalan saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk full time di Herbalife. Jadi saya bukanya bukan praktek bidan swasta ya. Jadi saya bukanya rumah sehat. Alhamdulillah saya akhirnya full time dan mengambil metode kerja saya adalah dengan DMO-NC. Ya, di dalam NC saya melakukan berbagai macam kegiatan ya. Saya mengundang orang untuk masuk ke NC ya, dari COI, dari sosial media masuk ke NC, ya kemudian bagi flyer juga bisa masuk ke NC. Saya timbang-timbang sekitarnya masuk ke NC. Saya mengundang lewat Fit Club masuk ke NC, begitu ya. Terus juga saya melakukan berbagai macam kegiatan di mana di sana semua yang hadir di dalam NC itu bersuka cita. Alhamdulillah dari satu rumah saya membuka rumah sehat. Saya mempunyai 2 rumah sehat di Bogor dan di Pandeglang. Sampai saat ini tidak kurang dari 16 duplikasi rumah nutrisi di organisasi kami. Ya, thank you Allah, thank you Herbalife. Baik, selamat datang peserta Fokus Group Institut periode 35. Tepuk tangan yuk buat kita semua. Baik, teman-teman, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara yang kita laksanakan pada siang hari ini berjalan lancar dan tidak ada satu kendala apapun. Berdoa dimulai. Iya, berdoa tidak pernah selesai. Teman-teman, kita sekarang ikrar sehat sejahtera bersama-sama ya. Yuk letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Ya,
Kita sama-sama mengucapkan ikrar sehat sejahtera. 1, 2, 3. Ikrar sehat sejahtera. saya Saya sayang diri saya. saya Saya sehat sehat, ideal, dan bersemangat. Saya orang yang bersyukur. Saya suka menolong orang. saya Saya seorang pemimpin. saya fokus pada urusan yang baik dan positif. saya Saya bermanfaat bagi banyak orang. saya Layak sukses. kesuksesan Selalu datang dalam hidup saya. Saya bebas keuangan. saya mengurus keuangan dengan baik. Saya bisa lakukan doa, sedekah, kerja, fokus. next level Presiden tim kita pasti bisa. Yes. Ya. Amin ya untuk kita semua. Teman-teman, ini adalah aturan member training. Sebelum dimulai, perbaiki niat dulu ya kita semua. Hadirkan rasa bahagia pada diri teman-teman ya. Hatinya, raganya berada di sini. Rendah hati dan jadi gelas yang kosong. Ikat ilmu dengan mencatat dalam satu buku khusus FG. Ya, jadi yang belum ada silahkan ambil dulu bukunya dan alat tulisnya. Ya, belajar fokus dan siap action. Iya, saatnya tiba di materi sesi keempat ya. Ini adalah marketing plan materinya dan teknik upgrade. Beliau adalah mentor saya, mentor yang sangat luar biasa ya. Kita semua dipertemukan di dalam FG ini, jadi luar biasa FG ya. Bersyukur kepada Allah bahwasanya FG ini mempertemukan kita ya dengan banyak mentor yang sangat luar biasa. Beliau sangat baik orangnya ya. Latar belakang beliau adalah dulunya sekolah SMA dan menjadi guru instruktur aerobik dan menekuni seni tari. Wah, luar biasa ya. Saya tidak menyangka saya nanti kalau ketemu pengen ini minta diajarin nari sebagai hobi yang dibayar luar biasa ya. Pernah kuliah mendapatkan beasiswa di USU ya. Hanya sampai semester 3 orang tua mendapatkan musibah. Kemudian pernah membantu juga orang tua di pabrik mihun ya. Kemudian saat itu pula beliau ditinggalkan oleh ayahnya ya, dipanggil duluan oleh Tuhan dan beliau bersemangat dan beliau pun menjadi akunting di salah satu perusahaan CPO terbesar di Kota Medan ya. Menikah dan memiliki usaha sebagai distributor consumer good ya konsumsi Herbalife dan AWT kemudian beliau pun melakukan Herbalife sama saat ini ya dengan melakukan metode DMONC ya. Penasaran? Iya, dan saat ini posisi beliau adalah get team member dan next menjadi millionaire team member di 2023. Amin. Maka tidak berpanjang lebar, mari kita sambut the next millionaire team member, Kak Chen Chen. Terima kasih kepada yang luar biasa ya, Teh Ninuk. Saya banyak belajar dari bagaimana Teh Ninuk itu membantu kita dalam semua TLWTL di kelompok modul B ya teman-teman. Perkenalkan dengan saya Chen Chen, saya berasal dari Kota Medan. Hai. Ya, ini kita ada 260 peserta luar biasa. Ya. Nah, saya terima kasih kepada Umi Founder dan juga Bu Rektor Norlita yang sudah mempercayakan saya hari ini untuk berbagi mengenai marketing plan dan bagaimana teknik upgrade yang biasanya saya lakukan kepada tim dan organisasi saya. Next, ini adalah hasil produk saya setelah
dengan menggantikan sarapan pagi dan juga makan malam. Pada saat itu kita tidak 5 kali ya, kita hanya menggantikan sarapan dan makan malam serta makan siang, makan besar sekali di siang hari. Saya berhasil menurunkan berat badan saya sebanyak 20 kilo di 4 bulan pertama saya. Nah, saat ini di usia 52 tahun, stamina saya meningkat sangat luar biasa ya. Tidak ada rasa capek, saya masih sering keluar kota dengan melakukan menyetir sendiri teman-teman ya. Next. Nah, ini adalah latar belakang sebagian sudah dibacakan oleh MC yang luar biasa tadi ya, tetapi di sini saya ingin menegaskan bahwasanya Herbalife itu dari latar belakang bagaimanapun kita diterima Bapak Ibu ya. Yang pada saya itu adalah orang yang sangat tidak mau menyia-nyiakan waktu. Kalau membuang waktu itu tidak ada uangnya gitu ya. Bagi saya waktu kita itu sangat berharga ya. Apapun yang bisa kita lakukan, kenapa tidak yang bermanfaat ya. Nah, tadi menyambung cerita bahwasanya saya itu adalah seorang instruktur aerobik pada saat saya masih SMA dan juga menekuni hobi seni tari yang pastinya berbayar ya. Nah, pada tahun 1995 ya usaha orang tua saya bangkrut dan orang tua banyak terlilit hutang sampai akhirnya ayah saya harus menjual semua aset kami dan saya harus berhenti sekolah ya, padahal saat itu saya adalah mendapat beasiswa walaupun tidak membayar uang sekolah, tetapi jam kuliahnya yang sangat tidak fleksibel, yaitu tergantung di mana dosennya bisa mengajar. Kadang saya harus masuk kuliah pagi, kadang harus sore, dan kadang harus siang, sehingga membuat saya harus mengambil keputusan saya harus berhenti dari kuliah karena saya memilih untuk bekerja karena ada 4 orang adik yang harus saya kuliahkan. Karena mama saya itu bukan seorang ibu rumah tangga yang tidak mengerti bagaimana mencari penghasilan untuk keluarganya, sehingga saya harus bekerja menggantikan bapak mencari uang teman-teman ya. Nah, kemudian tahun 2005, tepatnya tanggal 17 November, saya konsumsi Herbalife ya, bertemu dengan Herbalife dan menjalankan bisnisnya. Pada saat itu saya menjadi seorang AWT teman-teman ya. Nah, tetapi pada saat itu saya keadaan berbalik ya. Pada saat itu saya harus berhenti dari Herbalife dan membantu suami di bisnis customer good di bisnis telekomunikasi karena anak-anak pada saat itu sekolahnya di Medan dan saya harus pindah dan membantu suami di bisnis telekomunikasi. Tepatnya tahun 2015 saya memutuskan kembali ke Herbalife dengan membayar iuran tahunan saya yang 6 tahun. Saya memilih mengaktifkan kembali iuran tahunan saya yang 6 tahun ketimbang saya membeli HMP baru. Karena bagi saya ada cerita di balik 6 tahun di mana saya berhenti, tetapi selama 6 tahun saya berhenti, Herbalife selalu ada di hati teman-teman ya. Saya yakin bahwasanya saya itu bukan memilih Herbalife, tapi memang Herbalife memilih saya. Pada saat 6 tahun kadang-kadang saya merindukan suasana STS Bapak Ibu teman-teman semuanya. Terima kasih Tuhan, tepatnya tanggal 1 Juli 2019 saya dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban menjadi seorang GET Team member. Doakan teman-teman, goal saya tahun ini ya menjadi GET Team 2500 RO di bulan September, karena impian saya adalah bisa hadir ke FPTR dan menciptakan 1 tap team dan 2 AWT di dalam organisasi saya. Dan doakan saya teman-teman, mudah-mudahan harus di bulan Juli 2024 dengan sistem kerja dan saat ini saya lagi ekspansi, saya bisa mencapai level meal team di bulan Juli 2024. Next. Nah, ini adalah why terbesar saya adalah ibu saya, karena mertua saya dan juga bapak saya sudah tidak ada ya. Why terbesar saya, semua impian saya lakukan, saya kejar dengan menggunakan waktu dari ibu saya yang tinggal satu-satunya. Nah,
Selain itu, saya memiliki why, kedua orang putra saya yang luar biasa, yang selalu menjadi inspirasi saya bagaimana saya harus bekerja keras. Saya ingin menjadi seorang ibu yang bukan hanya sekedar baik, tetapi saya ingin menjadi seorang ibu yang hebat, di mana pada saat anak-anak saya itu setelah sekolah, selesai kuliah, mereka itu bisa memiliki usaha sendiri dengan seorang ibu yang hebat. Next. Nah, teman-teman, PMO saya tidak jauh berbeda dari teman-teman ya. Saya kembali ke Herbalife juga karena salah satu metode rumah sehat, rumah nutrisi. Dulu di tahun-tahun pertama saya bergabung di Herbalife di tahun 2005, kantor kita itu selalu berada di Jalan Raya Simpang 4, tepatnya di lampu merah. Nah, itu membuat saya merasa tidak menemukan satu metode bisnis yang bisa kita duplikasi ya waktu itu. Nah, kemudian saya kembali di Herbalife, salah satu yang visi saya adalah kenapa saya mau kembali di Herbalife adalah rumah sehat ataupun rumah nutrisi. Dan saat ini saya merubah ya bisnis ponsel saya, telekomunikasi saya ini ya, ini berada di menjadi NC saya ya. Nah, ini adalah dulunya ponsel saya dan saya renov ya, saya sulap menjadi rumah sehat saya. Metode yang saya lakukan yaitu saya sering berbagi brosur ya untuk kelas untuk kepo ya, juga acara syukuran ya, karena bagi saya dengan kepo dan syukuran itu seperti kita menangkap ikan dengan jala bukannya dengan pancing. Dan metode lain saya juga melakukan aktivitas seperti workout ya, yaitu aerobik, zumba di dalam NC, itu digunakan untuk menggali COI, dan juga kami melakukan workout atau DMO, olahraga bersama di luar NC, di lapangan ya. Dan kami juga melakukan happy customer di dalam NC kita untuk beberapa promosi dan mengupgrade customer kita. Dan juga menggali COI pastinya ya, menemani tim ya untuk menggali COI. Next. Nah, dari hasil melakukan sekolah dan training, akhirnya saya berhasil menduplikasi 9 duplikasi NC, 4 ada di Kota Medan dan 4-nya lagi ada di Kota Riau, Bapak Ibu. Ya, nah ini adalah diamond saya. Jadi konsep NC kami juga sangat sederhana, sedikit berbeda dengan NC saya ya, yang masih menggunakan kursi dan meja. Tetapi saya berusaha menduplikasikan NC sesederhana mungkin. Saya bilang kepada tim saya, tirulah ilmunya bagaimana mengundang customer, tirulah untuk meramaikan NC-nya, bukan bagaimana bentuk NC-nya. Jadi di organisasi kami, NC cukup beralaskan tikar, ya bahkan ada NC baru yang namanya Klub Henry di Pantai Labu itu bahkan tidak menggunakan tikar. Nggak masalah, yang paling penting adalah bagaimana kita membuat semua penduduk ya, tetangga kiri kanan kita itu bisa merasakan shake buatan kita, sehingga mereka layak untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Next. Nah, ini training dan event yang saya ikuti di tahun 2002 hingga 2003 ya Bapak Ibu, karena kalau mau ditampilkan semua event itu nanti nggak muat ya Bapak Ibu. Saya itu pada saat memulai kembali Herbalife, saya katakan pada diri saya itu adalah seorang ibu rumah tangga yang dan memiliki latar belakang yang betul-betul tidak berhubungan dengan nutrisi. Dan di tim saya juga begitu banyak sekali bapak dan ibu rumah tangga, bahkan banyak yang pokoknya latar belakangnya bukanlah seorang ahli gizi ataupun nutrisi. Jadi saya katakan kepada tim saya, kita di Herbalife adalah bisnis seni membangun seni berdagang dan juga seni pedagang dan seni pemimpin, yang artinya kita mungkin semua orang bisa menjadi seorang pedagang, tetapi kita tidak memiliki ilmu menjadi pemimpin. Jadi kenapa kita selalu harus mengejar yang namanya kelas leadership kalau di setiap training yang diadakan oleh perusahaan maupun training yang diadakan oleh komunitas. Dan saya berprinsip bahwasanya setiap training saya itu harus membawa tim saya, karena
saya pahami bahwasanya bisnis Herbalife adalah bisnis duplikasi Bapak Ibu. Dan saya juga banyak belajar bahwasanya kalau mau sukses bertahan, kita harus datang ke setiap training. Tetapi kalau kita mau bertumbuh, kita harus membawa tim kita ke setiap training yang ada. Nah, itu yang membuat saya bersemangat bagaimana mempromosikan event-event, terutama setelah berada di kelas fokus group ini. Ya, ada beberapa kelas yang sangat-sangat luar biasa yang membuka dan menginspirasi saya sehingga saya lebih mendalam mengerti bagaimana seni berpromosi, terutama di kelas modul C, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di grup ya di kelas ini, teman-teman segeralah mengupgrade level kita yang mungkin di level di kelas modul A dan di modul B ya. Saya adalah TL dari modul B, kelas B3. Nah, teman-teman, ayo upgrade diri kita sehingga kita dengan meningkatkan volume point kita sehingga kita bisa masuk ke kelas modul C, Bapak teman-teman. Nah, ini adalah leadership ya, training-training. Saya juga melakukan pokoknya mau online dan offline semuanya harus training gitu ya. Next. Nah, karena training, pastinya training itu bukan sekedar training ya, kita udah menghabiskan uang berupa apa? Tiket pesawat ya, pastinya kita akan menyempatkan berjalan-jalan. Nah, teman-teman, kalau kita itu liburan dengan keluarga itu biasa, teman-teman. Tetapi bisa membawa tim sambil sekolah, training dan bisa jalan-jalan bersama mereka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak, teman-teman. Ya, next. Nah, ini adalah hasil dari training dan belajar teman-teman. Saya dibayar sekitar 30 juta terakhir di bulan 3 dan doakan bulan ini juga adalah recall get-team saya sehingga saya bisa menerima kembali bonus saya. Next. Nah, terima kasih terhadap sponsor dan mentor. Semua orang yang ada di Herbalife ini tidak pernah ujuk-ujuk datang begitu saja. Pasti ada malaikat-malaikat yang menunjukkan bisnis ini kepada kita. Dan ini adalah sponsor saya, Lisna Sari. Beliau adalah rekan bisnis kami di perusahaan pada saat kami bergerak di distributor Consumer Good. Beliau adalah pengangkutan kami yang mengangkut produk kami dari Kota Medan ke Tanjung Rapat. Dan mentor kami adalah Megawati ya, Miltim 7.500. Dan presiden tim kami dimanapun beliau berada, kami doakan semuanya dalam keadaan sehat dan semakin sukses. Presiden tim kami ada di Australia yaitu Dan dan Yapa. Next. Nah, sekarang kita masuk ke area penghasilan ya. Bapak Ibu, bedanya bisnis kita dibandingkan bisnis konvensional dibandingkan bisnis Herbalife ini adalah penghasilannya teman-teman ya. Nah, kita lihat di Herbalife kita bisa mendapatkan 4 area penghasilan yaitu 1 penghasilan retail, penghasilan dan juga penghasilan grosir, serta ketiga adalah penghasilan royalti, serta yang keempat adalah bonus teman-teman. Next. Nah, apa itu penghasilan retail, teman-teman? Penghasilan retail adalah bagaimana kita mendapatkan penghasilan pada saat kita melakukan penjualan langsung. Umpamanya kalau seandainya Bapak Ibu berada di posisi diskon 25% dan Bapak Ibu melakukan penjualan, otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan langsung. Sama apakah posisi Bapak Ibu di 35 atau 42 serta 50 adalah penjualan keuntungan yang didapatkan pada saat Bapak Ibu melakukan penjualan selisih keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan langsung. Next, kedua adalah area penghasilan yang kita sebut sebagai grosir. Nah, untuk area penghasilan grosir akan kita dapatkan apabila kita bisa bekerja bersama dengan tim kita yang belum supervisor. Yang artinya customer yang Anda peroleh akhirnya mau repeat order dan menjadi seorang member dengan diskon 25 dan atau 35 hingga 42 dan pada saat Anda kalau Anda 42 berarti selisih diskon yang Anda dapatkan itulah yang disebut sebagai grosir dan pembelanjaan member kita ini harus dilakukan di kantor Bapak Ibu. Dan penghasilan grosir akan kita dapatkan melalui transfer setiap tanggal 15. Next.
Nah, ini adalah penghasilan royalti Bapak Ibu. Ternyata kita sebagai member Herbalife itu juga bisa mendapatkan royalti. Bukan hanya sebagai artis ya Bapak Ibu. Ternyata sebagai member independent Herbalife kita juga bisa mendapatkan royalti. Nah, luar biasa. Penghasilan royalti itu adalah apabila kita bisa bekerja sama membina tim kita yang sudah menjadi supervisor. Jadi, teman-teman jangan pernah khawatir ya kalau nanti saya bantu hingga menjadi diskon 50 seperti saya nggak dapat apa-apa lagi. Jangan teman-teman, ternyata kalau kita berhasil mengajarkan atau mendidik ya murid kita menjadi seorang supervisor seperti kita akan dibayari jasa berupa royalti ya sebanyak 1 hingga 5%. Dan inilah yang kita sebut sebagai passive income dari seluruh tim supervisor kita di line 1, 2, dan 3 kita. Nah, itu akan ditransfer di setiap tanggal 15 juga Bapak Ibu. Dan area penghasilan keempat adalah bonus. Ya, next. Penghasilan keempat adalah bonus. Nah, bonus ini hanya diperuntukkan apabila kita bisa memimpin tim kita atau cabang ya dan berupaya terus memperbaiki sikap kita Bapak Ibu. Karena kalau sikap kita tidak baik, otomatis organisasi kita tidak akan bertumbuh ya. Karena kitanya egois, suka marah. Itu saya dulu Bapak Ibu ya. Saya itu orangnya selalu egois ya, selalu merasa kalau dia itu tidak menghargai kita, terus kita boykot gitu ya. Akhirnya organisasi kita tidak bertumbuh ya. Jadi ternyata saya baru paham kalau bonus kita itu bisa kita dapatkan apabila terjadinya perubahan sikap di diri kita. Ya, sekarang saya mengerti bahwasanya kenapa sikap kita itu dulu yang harus kita berubah, maka PIN kita akan menyusul Bapak Ibu ya. Tanggung jawab, integritas, dan inisiatif kita dalam menebar energi positif. Luar biasanya bonus ini dulunya hanya bisa dimiliki oleh para tap team ya, get team member ke atas itu antara 2% hingga 6%, tetapi saat ini ya per 1 Maret ini para wall team pun sudah bisa mendapatkan bonus sebesar 1% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, passive income bonus dan royalti adalah kalau umpamanya royalti itu 1 hingga 5% akan diberikan hingga kedalaman 1 dan 3 aja Bapak Ibu. Tetapi untuk bonus kita akan mendapatkannya hingga kedalaman tak terhingga. Nah, passive income ini dari seluruh supervisor semua level kita dan akan ditransfer setiap tanggal 20 Bapak Ibu. Next. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu bahwasanya seorang member itu ada yang diskon 25, SC 35, dan senior konsultan itu 42, serta QP 42. Dan kita lihat posisi diskon teraman adalah di diskon 50% karena supervisor mendapatkan diskon 50%, get tip juga 50%, meal team juga 50%, dan price team 50%. Hanya saja ya area penghasilannya aja yang berbeda. Dan untuk mencapai level seorang supervisor, kita bisa melakukan akumulasi 4.000 volume point maksimal 12 bulan, Bapak Ibu. Next. Ya, kalau hanya supervisor kita hanya bisa sampai royalti. Nah, yuk kita sama-sama cek dulu di chat. Teman-teman mau penghasilan berapa ini? Kita lihat ya di tabel ini marketing plan-nya. Teman-teman pengen penghasilannya berapa per bulan? Ayo kita cek dulu. Saya mau berapa? Ayo chat. Yuk. Mau penghasilan berapa? Nah, kita lihat ya, kita tunggu ya. Siapa yang mau penghasilannya berapa di sini kita lihat. Ini ada marketing plan-nya. Kita maunya di diskon mau penghasilan berapa per bulan? 50 juta ya. Kami kalau mau 50 juta berarti posisinya segera menjadi seorang get team member ya. Nah, kemudian ini ada Techninuk 70 juta ya. Kita bisa ke get team 2.500 hingga mil team. Ayo kita sama-sama berjuang Techninuk. Dan
Kak Ira 25 juta ya, 25 juta itu berarti berada di sekitar target tim juga ya. Kak Kiki Marsia 30 juta ya, luar biasa. Kita lihat di sini semua jenjang karir ini ya, semua penghasilan ini nyata teman-teman. Dulunya pada saat ada kesaksian di atas panggung STS, ada orang yang mengatakan penghasilan dia 50 juta, itu saya mengatakan ke dalam diri saya itu bohong ya. Masa sih penghasilan 50 juta mantan penjual bakso gitu ya, saya itu orangnya negatif banget ya, mungkin karena belum minum nutrisi dengan benar waktu itu ya, belum banyak nutrisi yang saya minum. Jadi kesaksian orang seperti itu bagi saya itu adalah tidak mungkin. Ya, bahkan seorang presiden tim bisa berpenghasilan 200 hingga 900 juta per bulan itu ada di Herbalife Bapak Ibu, dan di Indonesia sudah ada 65 orang presiden tim yang mendapatkan penghasilan sebesar itu bahkan 900 juta ya. Next. Nah, supervisor adalah goal terdekat kita. Yuk, mari kita lihat di sini, kita chat kembali ya. Apa posisi Anda saat ini? Ayo, apa posisi saya saat ini? Yuk, diklik di chat. Ayo, diklik di chat. Ada SC, ada SB, ada QP. Yuk, silakan di chat ya. Nah, ini orangnya enggak, semuanya supervisor ya di sini ya. Oh, whole team ya. Jadi semuanya sudah di atas supervisor ya. Jadi supervisor adalah goal terdekat. Jadi teman-teman ya, kalau Anda seorang whole team, Anda juga mendapatkan hak diskon 50% yaitu seperti seorang supervisor. Jadi supervisor adalah goal terdekat Anda. Ya, di tim saya ada yang setelah supervisor malah tidak aktif ya, jadi kita nggak ngerti. Jadi teman-teman kalau memang betul-betul mau bisnis di Herbalife, pastikan Anda sesegera mungkin mencapai diskon 50% ya, karena diskon paling besar dan potensi penghasilan paling besar adalah ada di supervisor. Anda bisa mendapatkan harga keuntungan retail, keuntungan grosir, royalti, bonus, serta vacation dan promosi-promosi yang diadakan oleh perusahaan Herbalife. Next. Nah, bagaimana mencetak 500 volume point dengan mudah? Bapak Ibu, kita bisa menggunakan metode apa saja dalam bisnis Herbalife. Nah, kalau saya menggunakan metode NC Rumah Sehat, mungkin ada beberapa orang yang masih part-time yang menggunakan media sosial dan lain sebagainya, silakan saja ya. Tetapi yang paling penting adalah pastikan Anda memiliki 8 orang customer ya, untuk mendapatkan supaya Anda bisa memperoleh 500 volume point itu dengan mudah ya. Yuk kita lihat, untuk satu kaleng shake itu memiliki 20 volume point, dan kalau seandainya Anda memiliki satu customer calon builder ya yang membawa 7 customer kepada 7 COI-nya ataupun referensinya kepada Anda, berarti satu builder itu bisa menghasilkan 140 volume point. Nah, jika closing bervariasi seperti selain shake ada PPP, ada alo, teh dan lain sebagainya, maka Anda bisa berpeluang mendapatkan satu SC yang belanja 500 volume point dengan diskon 35%. Next. Nah, bagaimana kalau Anda ingin mencetak seorang SP ataupun QP dengan mudah? Pastikan ya kita melakukan kerja kita 2 kali lipat. Yang tadinya memiliki satu grup ya, satu builder yang membawa 7 orang, dan Anda pastikan memiliki 2 grup ya, yaitu 2 builder yang akan membawakan referensinya kepada Anda. Satu grup akan menghasilkan 500, kalau 2 grup berarti 1000 volume point. Nah, 1000 volume point kalau Anda belanjakan dalam 1 bulan, Anda akan menjadi seorang SP, tetapi apabila volume point ini Anda lakukan 3 kali berturut-turut, yaitu mengumpulkan 2.500, maka Anda akan menjadi seorang QP. Apa beda QP dengan SP? SP itu diskonnya hanya berlaku 1 bulan, dan untuk QP itu berlaku selama 1 tahun dengan metode kualifikasi yang berbeda. Next. Nah, bagaimana langkah untuk mencapai level tersebut ya, Bapak Ibu? Yuk next kita lihat bagaimana kita bisa mencapai level diskon 50% ya. Sayangnya di kelas ini semuanya adalah sudah WT ya. Jadi Bapak Ibu hanya perlu paham bagaimana menyampaikan nanti kalau seperti itu kepada calon builder Bapak Ibu di sini ya. Nah, kalau diskon 50%,
kita bisa menciptakannya yaitu 4.000 volume point dalam akumulasi 12 bulan. Bisa lihat contoh-contoh di bawah ini, contoh 1 hingga 4. Pokoknya mengumpulkan 4.000 volume point deh, mau 4 bulan, mau 2 bulan, Anda bisa menjadi supervisor ya dengan penghasilan 50 diskon penghasilan retail dan grosir royalty. Setiap tahun wajib melakukan rekualifikasi ya teman-teman, yaitu 4.000 untuk mempertahankan diskon 50% atau untuk mempertahankan level organisasi harus sekitar 10.000, tetapi kalau Anda bijaksana, Anda lakukan aja 2.000 selama 2 bulan berturut-turut. Pastinya adalah dengan membayar iuran tahunan juga Bapak Ibu. Next. Nah, potensi penghasilan bagi seseorang yang bergabung di bisnis Herbalife adalah untuk customer baru ya dengan minimal 1 kaleng shake. Biasanya kita jual dengan retail 561. Nah, 1 kaleng shake itu memiliki 20 volume point. Ya artinya kalau seandainya 1 bulan seorang SB ya memiliki 7 customer di bawahnya, yaitu bisa melakukan penjualan 7 kaleng shake, yaitu menghasilkan 140 volume point. Nah, kita lihat bersama-sama seandainya posisi kita adalah 25% dan kita beli 1 kaleng shake itu dengan diskon dengan harga 431.296, sehingga kalau kita jual 1 kaleng shake itu dengan harga retail 561, kita akan mendapatkan profit keuntungan sekitar 129.700. Dan apabila itu dikalikan kepada 7 COI atau referensi kita, itu sekitar akan mendapatkan profit sekitar 900.000. Dan untuk 1 orang biasanya ya, kalaupun itu maraton, itu kita bilang aja deh 1 bulan memerlukan 2 kaleng shake, sehingga penghasilan kita bisa sekitar 1.800.000. Dan sama-sama kita lihat sendiri ya peluang penghasilannya kalau seandainya 50%. Ya artinya cara kerjanya sama, ngomongnya sama, produk yang ditawarkan juga sama, karena beda area penghasilan, otomatis keuntungan kita juga berbeda. Next. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana teman-teman ya, kita di sini kan semuanya sudah para leader ya, saya lihat ya, tadi semuanya jawab nggak ada SCSP. Nah, teman-teman, kita di sini hanya sharing. Teman-teman, kita sering ya, kita bisa mendapatkan customer, umpamanya kita ber-DMO nih tiap hari, karena kita udah tahu kita ber-DMO. Kita tahu bagaimana mendapatkan customer. Tapi kok kita itu susah menjadikan mereka menjadi seorang builder ya. Nah, kalau saya pribadi, saya punya prinsip ya, seorang customer itu mau kita jadikan builder atau tidak itu sebenarnya tergantung kita. Tergantung kita bagaimana satu ya, pertama memberikan edukasi terbaik kepada mereka. Nah, kalau umpamanya edukasinya itu masuk ke otak customer kita, teman-teman ya, otomatis mereka akan memberikan kesempatan kepada kita untuk agar produk itu bisa masuk ke dalam mulut mereka. Nah, kalau seandainya mereka mendapatkan edukasi yang baik, kemudian makan produknya dengan benar, otomatis hasil produk mereka akan luar biasa, Bapak Ibu. Nah, pada saat seorang mendapatkan hasil produk yang luar biasa, mereka akan sangat bersemangat. Nah, seorang customer yang sangat bersemangat, itulah akan menjadi seorang builder kita, Bapak Ibu. Ya, nah kemudian setelah dia bersemangat, pastikan kita memberikan bonding terbaik kita. Ya, bondingnya itu sampai masuk ke hati gitu ya. Sering-seringlah melakukan aktivitas bersama dengan beliau, calon builder kita ya. Nah, kalau saya itu kepada calon builder saya, itu saya lakukan seperti kita itu lagi pacaran gitu ya. Setiap pagi chat dia, apakah sudah sarapan ya. Kalau memang dia datang ke NC, selalu menemani, selalu memberikan edukasi terbaik ya. Nah, kalau kita lagi ada acara keluar, umpamanya belanja pun bahkan saya ajak gitu loh ya. Kalaupun saya lagi mau nonton di luar, saya ajak dia teman-teman ya. Kita jadikan dia seperti ya kita lagi PDKT. Maaf ya. Maaf. Kemudian kalau seandainya edukasi, hasil produk sudah didapat dan dia itu sudah nyaman dengan kita ya, pasti duit gampang ya masuk ke kantong kita teman-teman ya. Catat ya. Next. Nah, kalau sudah 4 itu kita lakukan kepada calon builder kita ya, disinilah saatnya kita mengupgrade teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita mengupgrade seorang customer jadi builder itu tidak susah gitu ya. Kalau kita sudah tahu teknisnya gitu loh teman-teman ya. Nah, kapan kita mulai mengupgrade teman-teman?
Nah, pertama, pastikan dia sudah mendapatkan hasil produk. Kalau dia mau langsing, kasih langsing. Kalau dia mau naik berat badan, kasih naik berat badan gitu loh ya. Kalau dia punya masalah kesehatan apa, pastikan masalah kesehatannya itu teratasi dengan nutrisi dan edukasi yang kita berikan. Nah, kemudian biasanya kan kalau seorang customer yang hasil produknya bagus, pastinya dia akan repeat order dong. Betul nggak? Betul nggak? Kapan seorang akan repeat order? Kalau biasanya di teman-teman, yuk. Kapan saatnya seseorang akan repeat order kalau customer teman-teman biasanya? Kapan? Ayo di chat. Kalau di sayanya itu pada saat mereka mendapatkan hasil produk dan mereka itu mau repeat order. Betul ya? Sama ya kita ya. Nah, pada saat seorang customer ya itu kok mulai mau repeat order, itu selalu saya bertanya kepada beliau, Ibu ya ini ada contoh seperti Haja Noni ya, customer baru saya itu mulai bergabung di bulan Januari. Saya bilang, Bu Haja ini kan mau belanja, Bu Haja supaya belanjanya mendapatkan diskon, Bu Haja, saya tawarkan untuk belanja dengan mengaktifkan akun Bu Haja sendiri. Kalau dengan akun saya, nanti Bu Hajanya harganya tetap di harga 561. Kalau Bu Haja bisa belanja dengan menggunakan akunnya Bu Haja sendiri, yaitu belanja nanti ke kantor, itu Bu Haja bisa mendapatkan selisih keuntungan 25 hingga 35 bahkan 42 serta 50%. Oh begitu. Tapi saya biasanya ya dia akan bilang, tapi saya nggak mau dong seperti kamu gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Nah jadi nanti kita akan jelaskan. Kemudian setelah beliau itu menentukan mau belanja dengan akunnya sendiri ya, itu biasanya saya arahkan calon builder saya itu ya ke STS, ke HOM untuk melihat lebih dalam mengenai bisnisnya Herbalife. Nah, pada saat mereka itu ya pulang dari HOM atau STS ya, saya itu baru nanyain kakak Bu Haja ini setelah ikut STS ataupun ikut HOM, Bu Hajanya mau melanjutkan pastinya mau melanjutkan sehat ya kan dengan produk ini. Nah, Bu Hajanya kira-kira mau sebagai peminum murah aja, member pink atau mau menjalankan bisnisnya sebagai member hijau gitu ya. Nah, next. Nah, kalau seandainya dia mau member pink, nah ini seperti ini ya saya menjelaskannya kepada calon builder saya. Bu Haja, kalau seandainya Bu Haja mengaktifkan membernya Bu Haja itu bisa berpeluang mendapatkan selisih keuntungan sekitar 25%. Kalau Bu Hajanya itu mau untuk makan sendiri juga nggak apa-apa, nggak untuk jualan ya Bu Haja. Bu Haja itu bisa mendapatkan selisih hemat 24%, yang artinya satu kaleng shake itu menjadi diskonnya 129.000 kalau di posisi 25%. Nah, sekarang kan kalau seandainya Bu Haja itu mau berbagi kepada keluarga, Bu Haja, andaikan berbagi kepada 10 aja teman dan keluarga, dan 10 orang itu biasanya kan kalau minum satu kaleng shake kan bisa untuk 10 hari ya pagi sore. Jadi kalau untuk 30 hari seseorang itu membutuhkan 3 kaleng shake. Nah, bayangin deh Bu Haja, masa Bu Haja nggak punya 10 orang keluarga atau tetangga yang perlu dibantu. Nah, kalau seandainya ada, Bu Hajanya itu bukannya hanya sekedar hemat, tetapi Bu Haja sudah mendapatkan keuntungan sekitar 3.891.000. Dan yang luar biasanya kan ini Bu Haja punya PR ya, mau turun 20 kilo. Bu Haja bisa langsung stok produk sebanyak 500 volume point. Produk sebanyak 500 volume point itu hanya untuk stok makan selama 3 bulan lebih kurang Bu Haja. Nah, jadi Bu Hajanya bisa belanja stok 3 bulan langsung dalam satu invoice 500 volume point. Bu Haja langsung mendapatkan diskon 35 sehingga Bu Haja kalau makan sendiri Bu Haja sudah hemat 5 juta,
3 hingga 5 juta. Tetapi kalau Bu Haja mau berbagi kepada 5 hingga 7 customer, kita bilang 10 customer, Bu Haja itu bisa mendapatkan selisih keuntungan sekitar 5.400.000. Dan ini kan Bu Hajanya mau turun 20 kilo. Bu Haja bisa langsung ambil stok untuk 6 bulan, yaitu 1.000 volume point. Nah, kalau seandainya untuk sendiri, itu bisa hemat sekitar 6 juta. Tetapi kalau seandainya Bu Haja membantu keluarga 10 orang atau tetangga, Bu Haja itu bisa mendapatkan keuntungan sekitar 6,5 juta loh. Nah, jadinya sendiri makan gratis Bu Haja. Bahkan kalau Bu Haja mau ke diskon 50% juga bisa. Nanti dengan hanya mengakumulasikan belanja Bu Haja sendiri dengan keluarga dan teman-teman yang belanja, mungkin keluarganya juga belanja stok 3 bulan bahkan stok 6 bulan. Jadi Bu Hajanya bisa mendapatkan diskon 50%, nggak usah belanja sendiri juga bisa Bu Haja. Nah, nanti pada saat dia sudah kita jelaskan mengenai marketing plan ini ya, kita baru ajak ke sistem ya, ke home, dan kemudian kita akan tanya, jadi Bu Haja maunya makan murah atau mau menjalankan bisnisnya? Ayo. Nah, kalau seandainya beliau hanya mau makan murah menjadi member Pink, ya udah nggak apa-apa, kita aja buat aja dia nyaman, dia tetap boleh bawa orang, tamunya, tetangganya boleh tetap, tapi dia kan nggak mau mengundang, nggak mau ke apa. Nah, jadi kalau seandainya tamu yang dia bawa, kita akan kasih voucher lagi kepada dia. Nah, tetapi kalau kebetulan Hajah ini memilih mau menjalankan bisnisnya ya, Hajah Noni ini nanti ada role play-nya. Nah, beliau itu akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis. Nah, atau yang disebut sebagai member pink, member hijau maksud saya. Pada saat dia memutuskan menjadi seorang member hijau, itu saya langsung ya teman-teman dari awal saya langsung jelaskan mengenai peraturan menjadi seorang member hijau. Pertama apa? Yuk, harus mau merawat customernya. Walaupun beliau itu masih ya part time di Herbalife, tapi saya tegaskan dia harus merawat customernya. Nah, dia adalah seorang MUA, yaitu perias pengantin yang dipanggil ke sana kemari ya, wisuda atau apa. Dan kemudian dia bilang, saya mau, oke harus merawat customernya. Yang kedua, nah ini ya, ini Hajah Noni ya, perjalanan beliau dari customer ke builder ya, kita lihat. Ini tanggal 16 Januari 2023, dia datang ke NC saya dan saya foto ya, sebagai pertama kali bergabung mengikuti program. Di tanggal 3 Februari karena hasil produknya bagus, kemudian saya tawarkan beliau untuk makan murah dan akhirnya dia mengaktifkan akun atas belanja diri sendiri, itu Tasa MP yang dia pegang ya, itu pas penyerahannya di HUM di SC Medan. Nah, kemudian dia udah melihat gambaran besar dan memutuskan ya mau menjadi seorang member pink, member hijau, dan saya tegaskan, Ibu, Bu Haja harus ke apa ya, merawat customernya. Bu Haja kan nggak punya basic seorang coach ya nutrisi. Bu Haja harus belajar untuk bisa merawat customernya di mana, yaitu Bu Haja harus selalu hadir ke sistem, ke home, ke SDS setiap bulan, supaya Bu Haja itu semakin kuat impiannya untuk bisa menjalankan, memantapkan diri itu menjadi seorang coach nantinya ya. Nah, kemudian karena beliau sudah mengerti mau ada penghasilan, akhirnya beliau membawa COI-nya, salah satu COI-nya adalah temannya yang bekerja di puskesmas, beliau adalah seorang bidan ya, beliau adalah bidan juga. Akhirnya di bulan Februari ya, Hajah Noni ini berhasil menjadi seorang MAP dan juga seorang success builder ya, dengan belanja 1.000 volume point karena sudah membawa beberapa COI. Dan akhirnya di bulan Maret, COI yang salah satu COI yang dia bawa yaitu Ibu Juha yang ada di foto yang kemarin di SDS itu direkognisi juga menjadi seorang SB. Jadi Hajah Noni ini posisinya adalah seorang QP yang memiliki satu SB di bawahnya. Nah, inilah role play ya, perjalanan seorang customer NC dari Januari hingga Maret sudah menjadi QP, dan saat ini antara Hajah Noni dengan SB-nya yaitu Ibu Juha ya, seorang bidan yang akan pensiun di bulan tahun depan ya. Bu Juha ini kenapa mau ke bisnisnya walaupun dia adalah seorang bidan, karena dia lagi mempersiapkan pensiunannya tahun depan, sehingga dia tertarik untuk melakukan bisnis Herbalife dengan buka rumah nutrisi
kita pada saat seorang customer datang ke tempat kita selain memberikan hasil produk, kita harus juga mengetahui latar belakangnya, mengetahui apa why-nya, kalau seandainya bukan uang, apakah dia itu tersentuh dengan kebaikan yaitu melakukan sedekah, membantu orang lain gitu ya. Nah, pada saat kita mengetahui latar belakang dan penghasilan, kita akan lebih gampang mengajak seseorang menjadi builder kita. Oke, next. Nah, ini ada panelis ya. Ini sekarang ada panelis, yuk kita panggilkan panelis kita. Kita kembalikan kepada MC ya. Atau kita langsung panggilkan ya panelis kita, ya luar biasa. Beliau ini juga berada di grup B3 ya. Beliau adalah salah satu peserta yang sangat aktif dan selalu siap mentor ya, sehingga peningkatan volume poinnya sangat luar biasa. Yuk kita panggilkan Coach Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Siti Purnami. Biasa dipanggil saya Coach Ami. Asal kota saya dari Semarang. Dan saat ini saya posisi di kelompok B3 dengan mentor TL Kak Cencen dan WTL Kak Jenny Mangunsong. Terima kasih mentor sudah diberi kesempatan untuk saya untuk belajar siang ini. Hasil produk saya alhamdulillah dengan mengganti sarapan dan makan malam dengan nutrisi, saya terbantu total turun 20 kilo, stamina luar biasa, semakin membaik kesehatan di usia yang ke-47 tahun. Terima kasih Allah, thank you Herbalife. Latar belakang saya adalah seorang ibu rumah tangga dan saya mantan seorang karyawan toko. Saya bekerja selama 21 tahun di toko alat-alat rumah tangga. Nah, latar belakang saya tidak ada hubungannya teman-teman dengan yang namanya bisnis Herbalife maupun nutrisinya. Pertama kali saya diketemukan oleh Herbalife melalui selembar brosur yang bertuliskan diet sehat rasa es krim. Kemudian waktu itu di tahun 2015 akhir saya invite dengan waktu itu dengan BBM. Saya datengin rumah nutrisinya, tapi saya langsung balik kanan. Saya merasa kalau mau program itu saya enggak aja kalau Herbalife, karena sebelumnya mohon maaf saya udah memakai dan saya nyatakan gagal. Tapi alhamdulillah sponsor saya luar biasa berhasil mendudukan saya lagi, kemudian memberi pengertian dan menantang saya kalau 10 hari itu bisa turun. Alhasil saya percaya, saya program 10 hari saya turun 2,7 kilo. Terus kemudian saya menghilang sekitar hampir 5-6 bulanan. Tapi di masa saya menghilang itu, saya tidak melanjutkan program. Sponsor saya dengan aktifnya BBM saya selalu mengajak saya ke HOM, selalu mengajak saya ke SS, walaupun saya tolak berulang kali. Kemudian di pertengahan tahun 2017, saya memutuskan untuk program lagi, dan program yang kedua ini saya bersama dengan suami saya. Saya program lagi dan suami juga sekitar 10 hari mendapatkan hasil yang sangat luar biasa di kesehatan suami saya. Kemudian saya ditawarilah untuk belanja grosir senilai 35% dengan uang sekitar waktu itu nominalnya 7,8 juta. Produk saya bawa pulang, saya minum berdua untuk mendapatkan hasil. Nah, setelah saya naik diskon 35% itu, saya diundang lagi oleh sponsor saya. Saya awalnya juga nggak mau ke HOM atau STS itu. Tapi dengan gigihnya beliau memberi pengertian atau gini, iming-iming ya waktu itu, supaya saya itu mau datang ke STS. Nah, di STS itu nanti Bu Ami mau direkognisi, dikasih bunga, dikasih ucapan, dikasih sertifikat, seperti itu. Akhirnya maulah saya datang. Ketika pulang, saya ditanyai sponsor, dapat inspirasi apa? Saya bilang nggak dapat apa-apa. Saya cuma tepuk tangan, ikut-ikutan, tapi saya nggak tahu maksudnya apa. Di bulan berikutnya, bulan September 2017,
September 2016 saya diundang lagi ke STS, tapi saya juga tidak mau datang. Akhirnya suami yang saya suruh datang. Disitulah perubahan kami mulai ada. Suami yang secara melihat gambaran besarnya Herbalife, bahwa Herbalife itu bisa diperjuangkan dan saya bisa melakukan. Dengan tekad itulah kemudian saya memutuskan untuk nempel di tempat sponsor saya. Saya tadi bilang tidak ada hubungannya dengan background saya, nggak ada hubungannya, tapi dengan telatennya, dengan sabarnya, sponsor saya itu menyuruh melihat bagaimana dia melakukan pekerjaan Herbalife, ya menimbang, ya bagi brosur, ya follow up customer, ya ke sistem, semuanya saya ikutin, saya tempel sponsor saya terus. Jadi melihat apa yang beliau lakukan, akhirnya karena mungkin setiap hari, setiap saat saya ngikutin terus, akhirnya saya jadi terbiasa, punya keinginan saya melakukan sendiri seperti itu. September saya memutuskan untuk nempel, belum ada 2 bulan saya berhasil mencapai level supervisor dengan basic customer. Yang waktu itu customer saya tidak ada satu orang pun yang saya kenal, karena waktu itu sponsor saya bilang, Ibu, Bu Ami, ada enggak saudara atau teman yang diajakin untuk program sehat? Saya menyatakan saya tidak ada, Pak. Tidak ada orang yang saya kenal yang saya ajak. Akhirnya saya digembleng, diajarin untuk di lampu merah bagi brosur, dari pintu ke pintu, masuk keluar kampung, ke pasar-pasar, seperti itu, brosuran untuk nimbang. Ya saya mau mengikutin aja. Akhirnya 2 bulan sebelum ada saya jadi supervisor, kemudian setelah 3 bulan saya memutuskan bergabung untuk menjadi pelaku bisnis di Herbalife, saya memutuskan resign dari pekerjaan saya. Nah, teman-teman, kenapa saya memilih untuk ngikutin sponsor terus, karena memang saya orangnya nggak tahu apa-apa ya, sulit untuk mencerna apa itu secara belajar itu kan memang harus dilakukan. Jadi enggak kita secara teori aja melakukan ini, enggak, tapi kita melihat contoh dan kita melakukan. Seperti itu sponsor saya mengajarin saya. Jadi Telsu Tradu, beliau melakukan itu. Beliau melakukan apa? Saya ngikutin. Beliau melakukan apa? Saya ngikutin. Bahkan sampai sekarang saya di level World Team, saya itu juga selalu berkomunikasi dengan sponsor saya. Bahkan sampai sekarang pun DMO saya aja, saya juga barengan sama sponsor seperti itu. Setiap bulannya saya juga setting goal tentang rencana kerja apa-apa. Jadi kita itu di Herbalife kita nggak bisa kita sudah belajar terus kita sendiri nggak bisa, tapi kita harus mau dievaluasi. Semuanya akan terasa mudah kalau kita melakukannya dengan happy, dengan senang, kita melakukannya dengan positif dan action. Tapi kalau kitanya berpikirnya, aduh, Herbalife itu susah, ya kita akan terbentur masalah banyak, susah dan negatif seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya kembalikan ke mentor, Kak Tenten. Oke, kita kembalikan kepada mentor MC kita yang luar biasa, Teh Nino. Oke, terima kasih. GS kita yang luar biasa ya, sangat mudah dimengerti penjelasannya ya, insya Allah. Dan Coach Ami, panelis juga yang keren. Ya, jadi teman-teman sangat rugi nih ya yang nggak hadir hari ini. Kak Cencen sudah menjelaskan panjang lebar, memberikan juga contoh ya. Ternyata semudah itu ya, tinggal mau melakukan ya. Jadi buang jauh-jauh perasaan saya tidak bisa, saya tidak punya orang yang dikenal, ya kan? Saya baru masuk begitu ya.
saya pendidikannya ini, saya pendidikannya itu, dan ternyata itu bukanlah fondasi. Ya, fondasi yang utama adalah berapa persen sikap? 99% dan 1% keterampilan. Ya, jadi teman-teman yuk sama-sama yuk. Di sini bukan berarti mengajari teman-teman untuk menjadi supervisor, namun di sini adalah mengingatkan kembali kepada kita bagaimana dulu kita dibimbing oleh sponsor kita, ya kan? Kak Cen-Cen menjelaskan. Nah, ketika kita diarahkan untuk menjadi supervisor, lakukan ulang. Reka ulang oleh kita dan lebih difokuskan lagi. Tadi Kak Cen-Cen sudah menjelaskan bagaimana map-nya ya, base teorinya, karena itu sudah diulang-ulang oleh Kak Cen-Cen ya. Kak Cen-Cen sudah berulang-ulang, itu sudah jadi best practice-nya Kak Cen-Cen tuh. Tadi sudah dicatat belum? Siapa yang sudah mencatat best practice-nya dari GS kita? Silakan diketik angka 1. Iya. Silakan, coba saya pengen lihat siapa yang sudah mencatat best practice-nya. Iya, Bu Suniem ya. Jadi, iya, siapa lagi nih? Coach Ami, Kak Pipi. Ya, jadi kita harus memastikan katanya ya. 1, memastikan produk ketelen. Memastikan apa lagi tadi? Duit masuk dompet. Ya, memasukkan edukasi masuk ke dalam kepala kita, kepala customer gitu ya. Wah, sudah banyak iya. Ya. Dan insya Allah kalau hal itu semua kita lakukan, ini sudah berkali-kali dilakukan oleh Kak Cen-Cen dan berhasil. Insya Allah kita pun bisa menduplikasikannya. Ya, ternyata tidak beda ya dengan yang dilakukan oleh Coach Ami, karena memang kita satu guru semuanya ya. Satu guru, di SDS pun seperti itu. Pada dasarnya sama, hanya mungkin caranya bagaimana metode sesuai keunikannya masing-masing. Namun alur-alurnya sebagian besar sama. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya menemukan kliknya, aha-nya dari GS kita yang sangat luar biasa ini, ya. Pastikan calon builder itu mengerti peraturan menjadi pebisnis. Ya, jadi jangan sampai kita membuang waktu dengan cara ayo mempertahankan orang yang kita hanya mendapatkan volume poinnya saja, begitu ya. Namun kita tidak melahirkan seorang builder yang benar-benar pebisnis. Ya, jadi harus mengerti peraturannya bagaimana menjadi pebisnis itu. Dan harus mau merawat customer. Ya, kemudian supaya bisa merawat customer harus mau belajar ke sistem. Seperti itu ya. Jadi kita harus ngeker nih dari jauh-jauh siapa nih ya calon builder kita yang bakal kita lahirkan ya, dan memiliki stok produk. Itu 3 itu ya. 1, harus mau merawat customer. 2, supaya bisa merawat customer harus mau belajar ke sistem. 3, harus memiliki stok produk. Dan sebelum kita mendapatkan itu, jadilah diri kita seperti apa yang kita mau. Jadi sebelum kita mau melahirkan, kita dulu lakukan. Kita harus mau merawat tim kita, harus mau merawat customer kita, dan kita pun harus mau ke sistem. Ya, jangan malas-malas, harus mau buka kamera, dan kita harus memiliki stok produk. Iya. Terima kasih Kak Cen-Cen, materinya sangat luar biasa, menggugah, membuka pikiran kita semua, pola pikir kita. Terima kasih Coach Ami, sharingnya sangat luar biasa, nggak bosan-bosan nih dengerin sharing dari Coach Ami. Oke, marilah kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada GS kita, dilanjutkan dengan terima kasih kepada panelis kita. Didoakan semoga tahun ini next level, get 2.500 ya. Oke, 1, 2, 3.
Terima Terima kasih kasih Kak Cen. Cencen. Semoga tahun ini next Doakan di Miltin. 2023 get Jadi 2.500. 2.500. Amin. Amin. Lanjutkan untuk Coach Ami. Terima kasih Coach Terima Ami. kasih. Terima kasih Coach Ami. Dan tahun Semoga tahun ini tim member. member. Amin. Mentor semua. Terima kasih teman-teman. Iya, oke. Selanjutnya ini ada penghargaan dari penghargaan dari FG Institute, piagam penghargaan untuk Kak Cencen sebagai GS kita yang telah memberikan ilmunya, edukasinya, dan pengalamannya pada siang hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Kak Cencen. Amin. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah jreng-jreng. Iya, ini adalah agenda kita selanjutnya. Disimak baik-baik ya. Sekarang kan tanggal 22, materi keempat. Berarti Rabu nanti tanggal 5 April 2023. Materi kelima, pastikan teman-teman hadir di waktu yang sudah ditentukan. Oke. Next Focus Group 35 sesi kelima, Rabu 5 April 2023, jam sesuai dengan modul masing-masing ya, online atau offline. Ya, tamu icip-icip setiap anggota FG bisa mendaftarkan membernya untuk mengikuti FG sebagai peserta icip-icip dengan YouTube. Ya, peserta icip-icip hanya dapat mengikuti 1 kali pertemuan forum. Ada QST ya, Rabu 29 Maret 2023, jamnya dicatat nih ya. Teman-teman harus bisa mengundang, harus mau mengundang ya di QST ini karena pembicaranya sangat luar biasa dan panelis-panelisnya juga sangat luar biasa ya pengalaman-pengalamannya online via Zoom. Dan nanti akan ada skin party. Tanggal berapa ini? 29 Maret ya. Jam 16 sampai 17. Nah, di sini tuh buat teman-teman yang pengen bagaimana sih supaya saya bisa closing skin, kok saya belum closing-closing. Nah, ini dia kesempatan untuk teman-teman belajar ya. Belajar, siapkan semuanya. Kalau perlu dari sekarang beli skinnya, biar nanti nggak cuma lihat dari layar aja, tapi langsung diterapkan di wajahnya masing-masing. Oke, next. Terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian telah kita lewati bersama dengan lancar, dengan penuh sukacita. Ya, sebelum saya tutup, mungkin di sini ada Umi Founder atau Ibu Rektor yang akan memberikan pengumuman. Oke, kayaknya belum ada ya, mungkin di kelas sebelah. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini. Saya, Ninuk Pancasari, selaku pembawa acara, mohon minta dimaafkan. Pertama, akan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua, pada saat membawakan acara pasti ada kekurangan. Saya mohon dimaafkan. Segala kebaikan datangnya dari Allah, segala kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, go President's Team! Bunda yang ke YouTube.